Oke teman-teman semuanya, akhirnya Jokowi ijazahnya palsu. Nah, kita lihat teman-teman penjelasan dari profesor daripada UGM ya. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Kirain lulusan UGM asli, ternyata kata Prof Yudi, ijazahnya made in Pasar Pramuka. Ini presiden Oke. apa tukang fotokopi? Pernyataannya nggak pakai ragu loh. 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM. 100%. Artinya nggak ada Waduh. celah buat ngeles lagi. Dia disebut menipu semua orang dan dalangnya. Siapa lagi kalau bukan Pratikno? Disebut sebagai aktor tunggal yang meracik dokumen Pasar Pramuka ini biar kelihatan asli. Pantesan lengket banget sama Jokowi, ternyata megang kartu truf. Waduh. Iya, luar biasa kawan-kawan semua ya. Jadi ijazah palsu Jokowi ini bisa membuatnya menjadi presiden 2 periode, bayangkan. Luar biasa, the power of money, the power of kekuasaan, the power of ordal, intinya seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi orang-orang yang pro terhadap beliau beri jabatan. Jadi ini namanya politik balas budi teman-teman semuanya. Luar biasa. Kita lihat video selanjutnya. Kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar? Tidak keluar ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Komarudin CS ini itu sangat bahaya sekali bagi stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini ini jangan dianggap gampang. Makanya saya bilang hari ini saya tegaskan bahwa Sylvester bukan karena takut, bukan dia penjahat, tapi karena undang-undang yang melarang beliau untuk Artinya pihak-pihak yang meminta Sylvester itu untuk Gue heran dengan Firdaus Oiwobo ini. Sudah dipecat dari pengacara, masih saja koar-koar bicara ya teman-teman. Beda dengan Bang Ahmad Kozinuddin, beliau adalah real pengacara. Wahai Firdaus Oiwobo. Nah, nampaknya teman-teman Firdaus Oiwobo ini sudah mulai dekat, ingin menjilat daripada Jokowi ya. Dan juga daripada antik-antiknya, yang mana Sylvester juga sudah ditetapkan sebagai tersangka teman-teman semua ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa teman-teman semua. Berbalik arah usai bertemu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis akui ijazah asli. Waduh, benarkah berita ini? Kita lihat teman-teman semua. Dari berimbang.com, 2 tersangka dalam perkara ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Lubis menyatakan pengakuan melanjutkan. Setelah lama lantang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi, keduanya kini secara terbuka mengakui bahwa dokumen pendidikan tersebut asli. Padahal profesor dari UGM juga mengatakan tidak asli, ya palsu. Perubahan sikap itu terjadi setelah Egy dan Damai melakukan pertemuan langsung dengan Jokowi di kediaman pribadi di kawasan Sumber, Solo ya. Keduanya hadir didampingi kuasa hukum Erida Neti serta perwakilan organisasi relawan Jokowi dan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ya betul, ujarnya singkat saat dikonfirmasi. Kuasa hukum Eri Daneti menjelaskan kliennya akhirnya meyakini keaslian ijazah Jokowi setelah diperlihatkan langsung dokumen fisik asli. Menurutnya, keraguan yang selama ini dibangun untuk setelah melihat bukti secara langsung tanpa perantara. Atas dasar itu, Egy dan Damai secara resmi menarik seluruh tudingan terkait dugaan ijazah palsu yang sebelumnya mereka suarakan ke ruang publik. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa status hukum keduanya tetap berjalan sesuai ketentuan. Mengingat laporan dan penyelidikan telah lebih dulu masuk ke ranah pidana. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan tidak menyimpan dendam pribadi dan membuka ruang maaf secara personal. Meski begitu, ia menegaskan bahwa urusan hukum tetap harus dihormati. Ya, memang asli, urusan maafkan urusan pribadi, urusan hukum dan urusan hukum, kata Jokowi. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk membuka seluruh dokumen pendidikan apabila diminta oleh pengadilan. Kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semua, tegasnya. Sebelumnya, kepolisian telah menyatakan ijazah Universitas Gadjah Mada UGM milik Jokowi sah berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, mencakup pemeriksaan kertas tinta, tanda tangan, serta stempel resmi. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur-figur yang selama ini dikenal vokal dalam isu hukum dan politik nasional.
Pengakuan Egy dan Damai menandai babak baru dalam polemik yang sempat memicu kegaduhan luas di ruang publik. Berapa miliar? Langsung masuk ke berapa miliar yang dikasih Jokowi. Sedih sekali rakyat mendengar. Mohon maaf aku nggak percaya berita ini. Ini teman-teman, ini berita hoax ya, belum muncul daripada pernyataan Bang Egy Sujana. Tapi tampaknya ya kita lihat saja video-video selanjutnya teman-teman semuanya ya. Karena ini nggak ada videonya teman-teman. Karena nggak ada videonya bahwasannya Egy Sujana mengakui ijazah Jokowi itu ijazah asli. Jadi berita ini tidak jelas teman-teman semuanya ya. Tidak jelas, intinya seperti itu. Ya. Yang jelas teman-teman semua, yang jelas ya begini, yang jelas yang paling lantang ini adalah Bang Rismon Sianipar dan kawan-kawan ya teman-teman. Dibandingkan daripada Egy Sujana, maklum Egy Sujana juga sudah tua, sudah sepuh dan juga sudah sakit-sakitan. Damai Hari Lubis ya juga sudah tua juga teman-teman semua. Jadi yang muda-muda masih lanjut, yang tua stop. Mungkin minta maaf atau apa di rumah Jokowi ya kita juga tidak tahu. Mohon untuk mencabut status tersangka karena sudah tua dan sakit-sakitan juga Bang Egy Sujana ini. Nah kita lihat video terakhir teman-teman semua ya. Saya bisa melakukan mengcloning data Anda, WA Anda, supaya Anda seolah-olah menjadi bandar narkoba. Justru yang melakukan itu adalah mereka, ya, seorang polisi, ya, yang merupakan ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, bernama Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi sertifikasi itu tidak menandakan apapun. Integriti. Anda menyebutkan itu, Anda punya konsekuensi hukum? Jelas, saya tantang mereka untuk menuntut saya. Ya, kasus ini, saya belum selesai tadi. Iya. Bentar Bang Rasman sedikit lagi. Ini tuh untuk kepentingan kita bersama ini. Ya, sedikit lagi. Abang kan bisa jadi korban kriminalisasi juga kan. Nah, dengan dibentuknya Badan Forensik Independen ini, maka permintaan seperti atau statement dari Bang Reza Indragiri itu ada pembanding yang bisa kita percaya di luar polisi. Jadi tidak semena-mena misalnya ya apa yang disajikan polisi secara absolut dianut menjadi kebenaran, dipahami menjadi kebenaran oleh hakim. Seperti Jessica Wongso. Video yang jelas 2 juta pixel per frame diturunkan seperempatnya, hilang 1,5 juta pixel per frame, jadi 500 ribuan, semua menjadi kabur. Dan yang kabur itu diamati dan memutuskan nasib Jessica. Ada 30/4, 75% informasi hilang dari video tersebut, dan itu dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang mengeluarkan sertifikat ahli untuk dihadirkan di persidangan. Saya tantang Pak Profesor Jimli Asidiki, tolong baca buku itu yang saya serahkan, berikan ke ahli di BRIN, berikan ahli di Mabes TNI, berikan ahli bahkan dari luar negeri, bahwa di metadata dari BAP mereka, polisi itu, Muhammad Nur Al-Azhar dan tim, dan Christopher Harimanrianto, mereka memanipulasi. Dari dulu saya ingin dituntut. Oke, dan Anda mengatakan ini karena Anda mengkhawatirkan hasil forensik untuk ijazah ini? Saya mengkhawatirkan nasib seluruh rakyat Indonesia, Bang Aiman, termasuk Anda. Hidup kita bergantung pada forensik. Saya bisa melakukan mengcloning data Anda, WA Anda, supaya Anda seolah-olah menjadi bandar narkoba. Setengah jam bisa saya lakukan. Dan itu bisa terjadi pada setiap orang. Ya, saya ingin jangan ada lagi korban-korban di seluruh rakyat Indonesia seperti Jessica Wongso. 20 tahun dipidana dengan data yang sudah dimanipulasi, dihadirkan di persidangan, dan data video manipulasi itulah dipakai oleh para hakim untuk meyakinkan hakim
diputuskanlah 20 tahun penjara. Saya tidak ingin ada lagi anak manusia seperti itu di Indonesia. Oke, baik. Oke. Wih, luar biasa. Bang Rismon ini sangat luar biasa, teman-teman. Sangat lantang, sangat sesuai dengan pedomannya untuk membongkar daripada ijazah palsu Jokowi. Ya, semoga aja kebenaran ditegakkan sebenar-benarnya, teman-teman. Kalau tidak bisa ditegakkan, Allah lah yang menegakkan daripada kebenaran tersebut dengan dengan apa? Dengan membuat Jokowi dan antek-anteknya meninggal dunia sakit-sakitan. Ya, teman-teman. Allahu Akbar. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.